kita bakal bahas sesuatu. Opening lu nggak banget, bangsat. Keren. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bernama cinta. Ya nih Lu ngapa gua ngeberatin orang? yang konten kemarin kan gua take down ya. Gua mau ulang lagi nih pertanyaannya. Itu karena apa itu? Nah, itu karena permasalahan yang nggak jelas menurut gua. Ini pertanyaan berarti hampir sama lah. Menurut awalnya dulu definisi cinta menurut kalian. Dari lu dulu deh, Pang. Dari lu dulu deh, Pang. Cinta. Kalau menurut gue Bentar, sih ya. selagi Pang ngejelasin, gue buka Google. Ya udah. Buka gua Google lagi. Ini lihat dari Wikipedia. Kalau menurut gue, cinta itu adalah sesuatu yang konklusif banget untuk hidup. Apa? Konvergensi. Dan tidak diperlukan. Udah jangan pakai bahasa tai itu lah. Kalau menurut gue cinta itu bertahan sih. Maksudnya? Ya kan kalau menurut gue bertahan satu cinta ya kan. Itu adalah itu lagu. Cinta itu kalau lu bicara apa itu cinta terlalu besar nih. Bisa jadi cinta terhadap pasangan, cinta terhadap teman-teman, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap speaker, cinta terhadap powerbank, cinta terhadap minyak zaitun, cinta terhadap software. Itu keluasan, cuy. Itu keluasan. Ini dia gini lah, menurut tuh cinta itu apa gitu loh. Lu mau gimana ada cinta mau minyak zaitun. Jadi mau lu cinta lu ibaratnya cinta lu ke pasangan ke teman atau ke siapa gitu. Intinya menurut lu gimana gitu. Gue tahu nih cewek gue pasti nonton. Kalau misalnya cinta terhadap pasangan itu ya, menurut gue itu adalah sesuatu yang harus kita kasih semua. All out kita kasih semua. Ini warning ya. Ini jangan sosok nyari pembelaan ente ya, mentang-mentang konten ini Serius cuy, ini gue nanya serius deh. Apa adanya aja udah omongin. Gue selalu kasih all out sih ke setiap pasangan gue sih. Masa? Fred, bukannya lu orang nggak peduli ya? Bukan nggak peduli bang. Tapi gue tuh selalu kasih ya kalaupun lu ngeliatnya nggak peduli tapi itu rasa cinta gue yang paling dalam lah untuk setiap pasangan gue sih pasti. Selalu gue kasih yang paling dalam arti kata dalam perlindungan, dalam perhatian. Lu perlindungan lu apaan lu? Perlindungan lu bodyguard. Ngejaga gitu ya maksudnya. Ngejaga hubungan kan? Sebenarnya kalau kata gue ya, cewek tuh bakal kalau kita udah ngasih dia cinta yang besar, walaupun kita nggak di samping dia juga pasti dia merasa terlindungi lah oleh kita. Mantap gak Pai? Enggak, biasa aja. Coba menurut lu Ri. Gopay dulu. Kenapa sih gue kan mau bontot? Kan dia pakar, dia kan pakarnya cuy, dia kan pakarnya. Enggak, ini orang-orang yang mencari pembelaan nih biar merasa dia benar gitu loh. Kalau gua kan enggak. So tahu. Ya udah, lu apaan Pai? Menurut lu apaan Pai? Kalau menurut gua cinta itu adalah seni yang menyakiti diri sendiri, men. Tidak sama menyakiti. Ya kalau gini lah, kalau lu katanya menyakiti diri sendiri. Tapi kan kita hidup nggak bisa tanpa cinta. Gimana dong? Kata siapa? Pakai taman tak berbunga. Ayo. Dengerin penjelasan gue dulu. Kenapa cinta itu menyakiti diri sendiri? Cinta itu kalau tanpa perjuangan itu hampa, men. Jadi cinta itu harus diperjuangin. Gitu. Kadang-kadang kita sudah berjuang hanya dianggap sebagai teman saja. Apakah itu menyakitkan? Sangat sekali, itu sangat merobek jantung. Tapi enggak.
Tapi enggak gitu lu lebay tai. Iya, terserah. Lu, Ri, Ini jawab, kan Ri. Coba lu, Apa? Ri, menurut lu gimana? Apa? Iya, menurut lu cinta itu gimana? Nih, yang gue lihat dari Wikipedia ya. Ini gue nggak tahu definisinya apa. Wikipedia lagi lihat ya. Nih, Apa? emosi dari kasih kreatif sayang banget sih yang lu. kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Gitu. Nah, maksud lu paham nggak? Lu baca paham nggak? Hah? Lu kan baca dari Wikipedia tuh, dari googling. Lu paham nggak maksudnya itu apa? Kagak. Ini biar gue bisa ngikutin aja. Anjir. Sekarang pertanyaan gua nih, buat kalian bertiga. Jawab sejujur-jujurnya ya. Ah. Ini bicara konteks lu mencintai pasangan. Ada punya mantan kan? Iya, oke. Coba lu sebutkan satu hal yang paling menyakiti menurut lu yang dilakukan oleh mantan lu. Sebutin. Apa itu, kelakuannya apa? Nggak usah disebut namanya. Tapi lu sebutin aja kayak satu-satu. Kalau dari gua gini, gua waktu itu dulu pernah pacaran hampir setahun nih, udah berjuang mempertahanin semuanya, malah gua ngelihat dia sendiri jalan sama mantan yang lain. Itu berarti ada yang kurang dari itu. Bagi gua tuh menyakitkan kalau itu. Parah dah. Gue udah mempertahankannya hampir setahun. Gue mempertahankan hampir setahun, tapi malah gue disia-siain gitu. Itu yang kenapa gue bilang cinta itu menyakiti diri sendiri itu. Tapi sebelum lu melihat pasangan lu jalan sama cowok lain, apa hubungan lu baik-baik aja atau emang lagi renggang? Kalau gue pribadi sih awalnya baik-baik aja, Pang. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Gue pribadi ya nggak ada masalah apa-apa. Terus gue juga nggak tahu nih dia, ya kalau kita kan kalau misalnya kontekan kan pasti percaya aja lah dia kayak gimana. Walaupun kita nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana tuh. Ya setelah itu gue ibaratnya kayak ngeliat dia itu malah jalan sama mantannya dia yang lain gitu. Padahal sebelumnya itu baik-baik aja. Ya menyakitkan sih menurut gua konteksnya. Itu sangat menyakitkan. Coba dari lu, Pai. Waduh, kalau dari gua ditinggal apa, Pak? Kala itu gua ingin mengerjakan tugas kepada dengan dirinya gitu kan berdua. Nyatanya dia sedang bersama cowok lain yang akan melamarnya nanti. Astagfirullah. Di situ gue berpikir akan gue berantemin apa gimana tuh orang, apa gue matiin sekalian kan. Tapi gue berpikir secara dewasa, pikiran gue ya udahlah, itu bukan jodoh gue, men. Itu bukan yang terbaik buat gue. Tapi perasaan lu gimana, cuy? Wah, tercabik-cabik, men. Bayangkan dari kota seberang sampai kota yang sekarang gue hinggain. Sedih banget gue. Saksi bisu buat Marquez. Tapi perasaan lu sekarang ke dia gimana? Ya udah biasa aja, udah cuma tinggal kenangan. Udah biasa aja, nggak ada dendam. Enggak lah. Gua sebagai nama gue itu Gofar itu adalah pemaaf. Jadi gue kira pergi jauh Gofar itu. Nah, sebelum Pai. Sebelum apa? Gue mau nambahin kayak tadi pertanyaan Ipang tuh, sebelumnya lu baik-baik aja nggak gitu? Sebelum terjadi hal seperti itu. Gitu. Sebelumnya baik sekali, sangat baik sekali. Kan gue bilang dia mau bantuin gue ngerjain tugas. Dia ngenalin Pai ke lu gitu.
Itu Pak. Ngenalin Enggak, gitu nggak ya? ngenalin. Terus gimana? Tiba-tiba udah ini gitu ya? Jadi dia tuh pertama ngechat gue gini. Ya apa nanti ke sininya nggak usah buru-buru ya, kata dia gitu. Wah, feeling gue udah gak enak dong, tumben banget gitu. Nggak biasanya dia bilang gitu kan. Ya akhirnya gue makin kenceng lah, nggak mau gue buru-buruin, malah makin kenceng gue. Terus kejadian kayak gitu. Iya. Sedih banget sih. Nah, kita ke Mas Heri. Pai, lu udah bisa menebak belum Pai yang mana Pai? Ya, Jawab, tunggu Per. aja Ye. jawabannya. Tunggu jawabannya. Apa? Jawab, Per. Jadi lu Coba, kenangan Pai. pahit gitu. Kalau kata Ipang pertanyaan tuh Paling kenangan buruk lah. pahit. Kenangan Nggak pahit ada. nih bersama mantan lu. Tidak terjadi dengan hubungan tidak terjadi hal ini terhadap hubungan gua sama dia gitu. Apa? Lu pasti ada, Rigo. Gua mungkin nggak ada. Apa ya? Dia nggak mungkin bilang tidak. Kalau nggak ada dusta berarti. Ada. Tapi Dusta. itu menurut gua doang. Ya udah. Jawab lah. Lah, yang tadi menurut itu kita menurut juga apa ya? Tapi menurut kita tuh. Iya menurut gua juga lu jangan gitu. Iya, tapi Jangan bilang enggak lu ya kalau gitu. tapi Pak apa kayak palingan kayak misalkan gua mau misalkan suatu hari gua mau jalan nih. Misalkan hari itu gua mau jalan terus tiba-tiba nggak jadi karena dia mau jalan sama temennya, ya udah deh gua ngalah, nggak masalah gitu loh. Maksudnya tapi misalkan malam ini nih gue udah janjian nih, udah chat-chatan segala macam, besok jalan yuk, ayo, terus tiba-tiba besoknya dibatalin sama dia, ya udah deh nggak apa-apa, terus akhirnya ya udah gue udah gitu loh, ya udah paling gue kayak kesel sendiri, anjir giliran gue mau ngajak jalan gak jadi, gitu doang. Kayak gitu ya. Pai, gue Tapi mau itu- nyanyikan lagu buat lu, Ri. Apaan? Kenapa, Bang? Lu lanjutin syair yang gue nyanyiin ya buat Eri nih. Sebagai kekasih. Apa, Pai? Yang tanya kunya besar mencoba. Gue ngapa lagunya goblok. Tapi dia nganggep gua. Nganggep lah udah ditanam. Iya. Goblok. Iya. Nah, dari lu sendiri, Pang, ada nggak? Balikin. Ayo lu. Ya dong, harus adil dong. Harus Harus adil. jawab dong. Gue balikin. Dari lu sendiri ada nggak? Nyakut anjir. Kalau gue ya, Mampus lu, kena kan lu, mampus. kalau gue sih ya, menurut gue Jujur lu, jujur. Nggak usah so bijak. Ini seadanya ya, Iya. seadanya. Kalau gue pribadi ya, gue tuh ya, anaknya orangnya tuh kalau misalnya lu selingkuh sama cowok lain, berarti gue yang salah. Karena gue tidak bisa ada apa yang selingkuhannya dia ada gitu loh. Kayak dia kan nggak puas berarti sama gue gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh pernah sakit karena menyesal sih gue. Gue lebih sering nyesel sih anaknya. Kayak Kenapa melakukan apa yang kayak misalnya gue selalu menjadi yang ngerusakin hubungan itu, tapi gue juga yang minta pengen benerin gitu loh. Tolol kan? Jadi titik gue paling buruk tuh ketika gue menyesali apa yang gue perbuat sih ke yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau gua Pang, menyesal doang gua hidup gua. Konteksnya apa? Di Perempuan. konteksnya apa dulu, cuy? Iya gitu. Kan kalau yang sebelumnya kan perempuannya yang menyesal. Jangan gitu lah, ngapla. Oh, Emang Ipang udah mulai suka laki-laki, Ri?
Iya, Ipang gitu, Ipang kadang-kadang. Kalau gue gitu sih, kayak menyesal aja sih. Gue sering banget menyesal sih. Nggak perlu cerita lah ya. Cerita dong. Kalau bisa cerita Cemen. dong. Ini kan Cemen. pengalaman pribadi Cemen. lu. Kan jadi laki-laki yang lemah. Cemen. Nah, ada Gue ada di satu titik. Gue Anda ada di satu ceritakan lah. titik di mana gue ada di satu titik di mana gue nganggap kalau si wanita ini she's the one gitu loh. Kayak dia, gue bakal nikah nih kayak ini gitu. Kayak dia udah yang paling sempurna lah gitu lah. Waktu itu ya, kayak gue nggak bakal ada cewek itu dia lah gitu. Gue secinta dia, gue secinta itu sama dia gitu loh. Tapi gue melakukan hal-hal tolol lah. Ya udah bubar aja gitu udah. Tapi dia juga udah bahagia, udah punya anak kali sekarang, gue juga udah bahagia, udahlah itu mah masa lalu gitu. Kayaknya gue tahu mereknya. Apaan? Siapa tuh, Ri? Udahlah. Jangan. Kayak ya gitu doang sih, kayak gue menyesal. Tapi ini konteksnya waktu itu ya, nggak sekarang. Kayak waktu pas sebelum gue kenal cewek gue yang sekarang tuh, gue selalu berpatokan kayak, nggak ada nih cewek yang gue secinta itu sama cewek selain dia gitu lah. Tapi gue orangnya jujur aja ya, kalaupun gue misalnya putus atau ngejauh gitu sama perempuan, gue bukan orang yang tipikal rebut balik sih. Gue nggak bisa tuh. Gue biasa hirup asap tembakau. Pang, gue mau nanya nih, Pang. Kan pada saat itu kan lu nganggap dia tuh kayak lu cinta sama dia tuh sepenuh hati kan. Nah, pas ketika lu ibaratnya pisah lah, itu menyakitkan nggak buat lu? Woi, gue hancur nih, lihat kamar gue sampai coret-coretan begini semua nih. Lu tau sih, waktu itu gue tuh sama dia cuman satu. Dia bilang kalau gue nggak mau macarin dia, udah itu doang. Terus akhirnya ada yang duluan macarin. Kayak, anjir gitu, kayak gue mikir gue salah juga gitu ya kan. Ya gitu loh, pokoknya gue menyesal lah. Waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah gue bangga. Kalau yang sekarang gimana? Menyesal. Cinta gue sekali. Kalau yang sekarang bukan Ipang yang menyesal, yang ceweknya yang menyesal. Iya kayaknya. Dia syok kayaknya. Kenapa tuh, Ri? Kalau yang sekarang tuh, gue sama dia tuh saling melengkapi gitu loh, plek-plekan. Enggak saling melengkapi, dianya ketularan sama ente, bangsat. Ketularan PA. Kalau gue melakukan apa, dia mencoba mengerti. Gue pun kalau dia melakukan apa, gue mencoba mengerti. Udah mulai dewasa lah hubungan kita lah. Lu mencoba mengerti, lu mau nyanyi lu mencoba mengerti. Iyalah, cuk, gue baru kali ini ya dapet cewek orang di luar, bukan orang Jakarta, kepribadian yang beda, nongkrongnya beda, bercandanya beda gitu. Tapi kalau bisa setahun setengah sama dia kan kayak udah, berarti ditunggu ya undangannya. Undangan sunatan. Sunatannya Darpes. Woi, bentar, Gojeknya udah datang. Jalan lu. Lama bener Gojeknya. Iya, lama. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, gue mau nanya lagi nih ke kalian. Apaan? Menurut lu, mantan itu, kalau misalnya gue bilang mantan itu yang membentuk kita sekarang, khususnya untuk perihal hubungan, menurut lu gimana? Apa tadi, Bang? Mantan yang? Ya, mantan lu nih, kalau misalnya gue bilang, mantan itu adalah salah satu orang yang membentuk kita untuk menjalani hubungan kayak sekarang. Menurut lu gimana? Kayak membentuk kita untuk jadi orang sekarang kayak sekarang lah. Kayak yang sebelum lu cuek, jadi gak cuek. Untuk konteks berpacaran ya. Kan semua masih pada pacaran. Kalau menurut gue, mantan itu apa ya, ibaratnya bisa dibilang sih buat pembelajaran aja. Karena kan
dari mantan itu kita tahu kesalahan kita apa dan kita harus perbaiki ketika kita suatu saat punya seseorang yang benar-benar kita sayang lagi gitu. Kalau menurut gua ya bolehlah kita melupakan orangnya, tapi kita tidak boleh melupakan sebuah kenangannya itu jangan kenangan negatif, jangan kenangan negatif, tapi kenangan positif lah kita ambil. Itu kalau menurut gua ya. Kenapa? Ya, apakah mantan lu membentuk lu untuk menjadi orang kayak sekarang gitu, lebih itu pembelajarannya? Apa kosong aja lu? Kalau gue jadi kayak nyadar sendiri, gue introspeksi diri gue sendiri. Enggak kan, pasti. Gue Baik gila. gue udah berusaha yang terbaik segala macam ya kan, udah gue ibaratnya gue udah berusaha semaksimal gue lah. Gue sampai sempat gue ngerasa ada di satu titik gue tuh nggak kayak diri gue sendiri ya nih, gue bukan Eri ya nih, gue sempet mikir gitu loh, aneh. Terus paling gue belajarnya gitu, gue kayak misalkan lah ntar dulu, tapi gue belum siap, gue mikirnya gitu paling. Kalau Gofar, belum ada dia ya. Ya udah, ada pertanyaan lain nggak, Pang? Apalagi ya? Kayak gue pengen ngulik masa lalu aja sih, kayaknya kalian lebih seru gitu. Ya udah, tanyain aja nggak apa-apa. Kalau gue tanya gini, menurut lu salah satu penyebab terbesar untuk putusnya hubungan itu apa? Putusnya hubungan ya? Kalau putusnya hubungan gini, yang pertama. Dan kalaupun lu bilang selingkuh, kenapa dia bisa selingkuh? Kalau gue pribadi, gue tidak pernah nge-gap ya, maksudnya ngetahuin cewek gue selingkuh tuh gue nggak pernah. Gue nggak tahu kalau cewek gue selingkuh, nggak tahu. Itu belum pernah sih kalau ngegapin. Oke, nih kalau dari gue itu kenapa kita bisa putus ya sama pasangan kita? Yang pertama, lu nggak bisa saling melengkapi. Yang kedua, lu egois. Yang ketiga, pikiran lu nggak bisa luas dan lu nggak bisa dewasa. Tuh. Dari situ udah ketahuan kok. Karena dengan kita kita masing-masing dengan egois kita sendiri, kita nggak mau kalah, kita inginnya menang. Dan apapun yang kita kerjakan itu kita udah dikoreksi sama pasangan kita, tapi malah nggak diterima. Itu akan membuat ibaratnya sebuah, kalau orang bilang tuh kayak kekangan gitu. Tapi kalau kita saling maksudnya mengerti, kita nggak egois, kita bisa memahami satu sama lain, itu yang namanya sebuah candaan, sebuah kritikan, sebuah saran, itu akan kita terima baik-baik. Tuh, menurut gua. Rizky mantap juga ya ngomongnya. Kalau lu, Ri? Apa sih tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya tadi gua kenapa bisa putus gitu? Ya, kesimpelnya gitu. Yang membuat bisa putus? Iya, yang bisa membuat putus hubungan. Udah nggak klop berarti. Kalau gue gitu mikirnya. Nggak klop doang kah? Itu doang kah? Nggak klop, terus apa ya? Kayak misalkan di satu sisi nih masih mau nih bertahan nih, tapi yang satunya enggak gitu loh. Kayak gimana sih, kayak enggak apa ya? Enggak kedua-duanya gitu ya. Enggak numpu gitu, enggak ketemu. Enggak ketemu di tengah-tengah. Iya. Kalau gue pribadi ya, ada dua hal sih. Kalau untuk diri gue sendiri ya, untuk sekarang ya, yang bisa buat gue berakhir hubungan itu, yang pertama orang lain, yang kedua keluarga sih.
kayak mungkin lu tidak diganggu oleh orang lain nih, pasti lu bakal tidak diganggu orang lain. Nantinya juga bakal diganggu keluarga gitu-gitu sih. Lu harus bisa ngelewatin 2 cobaan itu sih kalau untuk bertahan lama. Oh iya. Kayak egoisme, kekanak-kanakan, nggak mau ngalah gitu-gitu mah harusnya untuk di umur sekarang lu bisa ngerti masing-masing lah. Iya sih. Pastilah kalau laki-laki tuh pasti bakal jadi anak kecil seumur hidupnya. Bang, adek Perempuan makan bakal dulu ya, jadi- Bang. Bang, adek makan dulu ya, Bang. Iya. Perempuan tuh bakal jadi orang paling bawah sedunia seumur hidup. Udah gitu aja. Oh ya, gue mau nambahin nih, kalau nih ya buat yang nonton nih nanti nih, bahwa perjuangan itu bukan hanya ketika kita mendapatkan dia, tapi ketika kita mendapatkan dia pun perjuangan itu nggak akan selesai, dan kita harus mempertahankannya buat kenyamannya itu tetap bertahan. Kalau gue di konteks mempertahankan tuh untuk 2 sisi tau. Ceweknya Iya. mempertahankan kita aja gitu. Iya, paham. Tapi kan dalam arti gini loh, kita juga awalnya kan kita harus berjuang buat dia dong, ya kan? Dia kalau dia udah nyaman, kalau dia udah bisa sayang sama kita, itu pasti akan hitungannya timbal balik. Perjuangan kita pun nggak akan sia-sia, itu loh. Kalau gue sih, gue cuma mau bicara, lu jangan pernah lu kalau misalnya udah punya pasangan gitu, jangan pernah iseng-iseng buka hati buat orang lain lah, asli lah. Iya sih, bener. Perlu laki-laki nih, kalau laki-laki punya banyak cewek tuh nyusahin juga lo nggak nyusahin apa? Terus kalau lu perempuan, ada keren-kerennya lu punya banyak cowok gitu loh. Iyalah, pasti. Apa yang mau dibanggain? Lagian gue nggak pernah, gue tahu diri, Pang. Apa maksudnya? Gue tuh ya begini gitu loh. Gue tuh jelek. Terus ngapain gue mau jadi fucek boy? Gak bisa. Ya. Selingkuh itu nggak enak tahu. Ya iyalah, pastilah, Pai. Merpati itu. Apa? Selamanya selingkuh itu indah. Karena tak selamanya selingkuh itu indah. Nggak masuk. Terus selalu setuju tuh lagu itu tuh. Karena menurut gue, kalau untuk sekarang ya, berbeda sekali apa yang gue rasakan berpasaran sekarang sama yang dulu tuh beda sekali. Nggak tahu kenapa. Kayak dulu tuh gue, lu nggak peduli sama gue tinggal nggak peduli gitu sama lu, gitu aja udah lu kayak simpang aja gitu. Kalau sekarang kayaknya gue harus bisa sebisa mungkin untuk gue sama cewek gue tuh kayak harus bisa mungkin untuk tetap dua-duanya nyaman gitu, walaupun lagi berantem harus lagi apa gitu. Tapi tidak harus tidak harus langsung blok break gitu enggak. Walaupun gue lagi banyak berantem gitu, pasti gue sama dia selalu udah cari apa yang berantemnya selama ini, terus minta maaf kalau dua-duanya salah, udah kelar, berikan lagi. Itu selalu gitu aja sih. Tidak menutup kemungkinan berantem, hal sepele juga gue masih sering berantemin. Cuman apa yang harus dipanjangin apa enggak aja sih yang dikontrol gitu. Pokoknya gue yakin lah selamanya bakal jadi anak kecil udah. Tapi Pang, lu pernah nggak sih ngerasa bener nih di satu sisi, tapi emang kenyataannya lu bener, tapi ya lu minta maaf gitu karena gue pernah kok. Cewek lu ini nih nggak ngerasa salah. Lu pernah nggak kayak gitu? Untuk sekarang. Ya mau yang sekarang, mau yang tahun kapan terserah. Kalau yang dulu gue berusaha gitu, Ri. Cuman kalau yang sekarang tuh lebih fair lah. Cewek gue tuh lebih fair. Kayak kalau lu kayak dia bete gitu ya kan. Masa ya gue harus minta maaf, dia pasti ngerti dia minta maaf. Gue pun sebaliknya, kalaupun dia nggak salah tapi gue bete, ya udah gue aja minta maaf gitu. Ya udah sorry ya gitu tadi bete, ya udah gitu aja sih. Sekarang lebih pasti point of view-nya harus lebih lebar lah kalau untuk umur-umur kayak sekarang lu nyari pasangan gitu. Gue nggak bilang serius ya, masih banyak perjalanan. Cuman harusnya lebih baik daripada tahun sebelumnya aja gitu lah. Dari umur sebelumnya. Karena soalnya untuk yang sekarang kan kayak lu
untuk kenalin cewek ke keluarga tuh udah lebih biasa aja lah daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cewek lu kenalin ke orang tua aja udah serius ya, belum tentu juga kan. Kayak ya lu lebih baik aja lah ya gak, kayak Gopay siang-siang di rumahnya sendirian terus ada ceweknya gitu-gitu ya kan, nggak tahu kita ngapain mereka, pasti mereka ngobrolin hal-hal serius gitu. Tapi Kenapa Jepang Sri Gempa tapi gue gitu. gini loh Pak, apa gue prinsip gue Lu kalau fitnah Pang, misalkan anjing. nih prinsip gue tuh gini Pang, kalau misalkan ini cewek emang cuman temen, bagi gue cuman temen nih, ya udah nggak gue kenalin gitu ke orang tua gue. Kalau misalkan emang kedepannya nih gue udah ada klik gitu sama dia, gue pasti kenalin gitu Pang, kalau gue gitu. Sama, gue tuh baru kenalin cewek ke orang tua gue di umur gue sekarang cuma 2 kali. Yang terakhir yang ini ya kan, sisanya ada lah yang sebelumnya gitu. Kayak gue sebenarnya males kenalin ke orang tua sebelum-sebelumnya tuh ke SMA gitu. Gue pun dikenalin gak males. Karena kayak kalau lu udah punya hubungan ke orang tua dulu, gue mikirnya tuh berarti ini bakal punya hubungannya bakal lebih luas nih ya kan. Emak lu tahu gue pacar lu, terus emak gue tahu lu pacar gue gitu. Kalau gue dicariin gak ada mama gue, dia bakal nanya lu gitu lah, terlalu panjang lah. Tapi kalau sekarang ya udahlah, kenalin aja orang tua gue juga ternyata jauh lebih santai daripada itu lah. Dan orang tua dia juga jauh lebih santai, ya udah ngapain lah. Ya, apalagi kan cewek gue yang sekarang gitu jauh dari keluarganya gitu, anggap aja dia tahu cari info lah kalau nggak anak sama gue gitu lah. Ya lebih menghargai aja sih, menghargai setiap detik perjalanan cinta ya. Gue tuh sering ngerasa minder sendiri Pang. Kadang nih kalau misalkan gue ketemu temen cewek nih, nah level kehidupannya lah di atas gue gitu, di atas gue di sini, dia di sini gitu. Gue kadang aduh gimana ya, gue mau deketin tapi ntar dia nggak cocok gitu ya kan. Tapi paling gue biasanya kalau yang beda level kayak gitu, levelnya di atas gue, biasanya paling gue temenan doang. Benar. Kalau gue sih, kalau untuk level ya, kalau sekarang masuk level gitu, banyak yang dusta juga sebenarnya. Level lu nggak di situ tapi lu belaga di situ gitu loh. Banyak juga kan yang kayak gitu, kayak lu nolak cowok gara-gara apa? Cowok miskin. Emang lu kaya gitu aja sih. Gue sekarang simpel aja gitu sih. Ya lu jelek ya, emang lu cantik gitu, udah lah lu per-peran aja lah sekarang mah nyari pasangan Iya, gitu. itu mah iya lah Bang. Itu kan ibaratnya dia kayak nggak nerima ini Bang, nggak nerima kenyataan maksudnya, terus nggak nerima apa adanya gitu. Pokoknya ya banyak hal lah, banyak faktor lah untuk sekarang harusnya dulu lebih baik dalam berpasangan gitu. Kalau menurut gue dulu parah banget sih, nggak menghargai banget sih jadi cowok. Nah, untuk sekarang gue berusaha untuk sama-sama enak lah. Nah, nih penilaian yang kadang-kadang gue nggak kayak misalkan ada teman-teman cewek gue gitu, teman-teman gue yang cewek menilai gue tuh gue orangnya menghargai, terus gue baik, terus segala macem. Tapi gue ngerasanya enggak Pang, gue takut gitu. Dia bilang kayak gitu, gue takut. Maksudnya gue nggak kayak gitu anjir. Nah, pasti kalau kita dinilai sama orang tuh pasti nggak bakal ada yang pernah tepat lah. Yakin gue mah itu. Udah. Kayak tadi gue dinilai Tobing nih. Tadi gue dinilai Tobing. Ngapain Tobing? Katanya gue orangnya kata-katanya terlalu bagus. Iya, itu emang ente ngandelinnya kata-kata, cocok. Gua kan nggak bisa berkata-kata. Kalau gue sih udah stop berkata-kata cinta lah. Udah terlalu happy gue. Happy dalam arti kata ya udahlah, udah apa yang gue mau, cewek gue mau, apa yang cewek gue mau, udah. Begitu udah malas berantem hal-hal nggak jelas. Mantap lah, pokoknya lah untuk yang sekarang. Tapi kalau gue mau tanya nih satu pertanyaan terakhir, dijawabnya di next aja kan. Menurut lo
cinta yang harus diperjuangin itu yang cinta seperti apa dan yang tidak yang seperti Ini buat next kan? Hmm. Oke. Ntar dah kita jawab. Nih, gue inget Gua kok lupa. pertanyaan lu. Bagaimana orang seperti apa yang harus kita cintai gitu. Ya kan? Gitu kan, Pang? Lu masih inget Lupa nggak gua. pertanyaan lu? Gue lupa. Lupa. Baru bentar juga lupa mulu. Lu inget gak goblok? Dia mau makan sih. Kan gue makan. Ya udah pertanyaan lain. Si Rizky baru makan. Pertanyaan lain ada nggak, Pang? Wih, Apa? ada pertanyaan lain nggak? Gopai udah makan. Oh iya, Pai. Kan lu tadi belum jawab, Pai. Apa tuh? Yang apa? Yang mantan itu menurut lu gimana? Dan membuat lu tuh kayak Menurut gimana gua gitu gimana sampai apanya? sekarang? Sampai sekarang. Gimana apanya? Ya kayak contoh kan kayak bagi gue tuh mantan itu buat memperbaiki semuanya lah. Kita buat introspeksi begini-begini gitu. Bahwa kita nanti buat Ini kata-kata kedepannya gue tuh. gitu. Kayak gitu menurut lu gimana? Kalau menurut gua mantan itu ya bener apa yang lu bilang, harus jadi perbaikan buat diri kita sendiri. Jangan mantan itu malah jadi musuh lah. Kebanyakan orang kan kalau udah jadi mantan udah nggak chat-chatan, nggak kabar-kabaran. Gue nggak suka tuh kalau kayak gitu. Jadi kan bang. Kenapa, Bang? Hah? Ngapain lu chat-chatan sama mantan lu ngapain? Ya kali aja dia butuh ini kan hiburan. Nanya kabar dia, anjir. Iya. Nih, gue mau nanya. Buat kalian bertiga, orang seperti apa sih yang benar-benar kalian yang benar-benar menurut kalian tuh benar-benar dicintai gitu? Nah, pasangan kan? Hmm, Kalau lu cintai itu lah gitu lagi. kayaknya dari lu, Pang dah. Gue sih orangnya ya. Pokoknya sebisa mungkin lu itu pasangan gue itu bisa tidak berusaha untuk menyatu sama gue, tapi istilahnya lu bisa memahami lah. Udah gitulah. Soalnya nih gue kalau kata orang nih, orang yang susah untuk dipahami maunya apa? Dia black. Udah biasa aja, gue gak pernah mau apa-apa. Susah ditebak nggak? Jidat gue hitam ya, rajin sholat gue nih. Alhamdulillah. Udah itu doang, Pang. Jawabannya itu doang. Puasa kerjaannya mati aja juga. Tidur doang, gila. Apalagi besok libur ya. Udah. Mitik nggak receh lagi. Menurut lu nih? Lu tuh Pai, jawab Pai. Eri dulu, Eri. Eri dulu lah, gue kan pakar di sini. Menurut lu gimana, Ri? Apa sih emang? Ya, menurut lu nih, orang seperti apa yang benar-benar harus kita cintai gitu? Gimana ya? Yang sejalan. Itu doang kah? Yang sejalan terus Sesimpel itu. Pokoknya tuh kalau menurut gue yang sejalan terus emang sama-sama paham.
terus menerima karakter pribadinya tuh ya udah emang gue gini, ya udah jangan diatur-atur, gue begini gitu. Berarti lu gak suka diatur-atur ya? Bukan gak suka sih, maksudnya kalau misalkan apa namanya dalam hal yang udah bisa gue udah bisa ngatur nih hal ini nih, ya udah jangan lu atur lagi gitu loh. Oh cukup Gue sekali tahu. aja gitu ya? Iya, enggak, gue tahu gue bisa ngatur ini gitu. Aku merasa kegagalan cinta. Dang. Norak. Dari lu, Pai. Kan pakarnya. Gue sebenarnya males loh. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini ngajak Gopay, kesel gue. Kenapa sih? Kan di pakarnya, cu. Enggak ada pakar-pakar. Omongannya kampret. Enggak masuk. Kalau dari gua sih, orang yang patut dicintai itu yang pertama harus jujur lah yang pertama tuh. Jujur. Kalau kita saling jujur, hubungan kita pun lancar. Kalau lu mau selingkuh silakan. Tapi lu jujur ngomong ke gua. Lu Gitu. jujur selingkuh tapi gimana dah? Gak apa-apa. Misalkan nih lu ngomong, gua mau selingkuh nih. Gua bosen sama lu gitu kan. Gak apa-apa lu ngomong gitu daripada ketahuan. Lu selingkuh ya kan. Berarti lu bolehin tuh. Bolehin asal lu ngomong gitu. Ah, gaya-gayaan lu, Pai. Gaya lu lah, Pai lo. Lu aja hancur, Pai, enggak usah bergaya. Gue gak yakin kalau lu bolehin orang selingkuh nih. Pasangan lu selingkuh. Ayo aja. Terus Ente aja hancur. Jangan so bijak. terus dengerin dulu dong. Kecewa nih gua. So bijak lu, kayak emang lu sawah dibijak. Terus apa ya? Saling mencintai. Terus saling apa ya? Mengerti lah. Apa yang dia mau, apa yang kita mau saling ngerti gitu. Itu doang. Iya. Emang lu Kalau Bang Dilan gimana? melihat orang kayak gitu semua pas sebelum lu pacaran udah bisa ngeliat, Pai? Ngeliat gimana nih? Ngeliat setan? Yang lihat lu, dia bisa mengerti lu, gitu-gitu bisa lu. Kayak gitu lu. Kalau kayak gitu caranya sih, Bang. Dari awal PDKT tuh udah bakal ketahuan, Bang. Kalau gue tuh orangnya feelingnya bagus, asli. Feeling good. Lu TikTok lo, feeling good. Waktu gue yang nolongin Ipang aja kan, feeling gue bagus itu. Nah, itu mah Momennya ceweknya aja. tepat. Momennya tepat Udah itu buat ngomong ke dia. Wanitanya udah cinta mati sama gue itu. Tapi kalau gue nggak ngomong kayak gitu, mungkin dia terjerumus sama laki-laki lain, men. Asik. Gayamu Nana. Ngatur lu, Tapi kebanyakan ngatur lu. Tapi gue jadi ngerasa bener gitu apa yang dibilang Tobing. Padahal gue ngomong gitu doang, si Fiska jadi percaya ya gitu kan. Ente Lu nyebut jangan sebut merek. merek dong. Jangan sebut merek. Kenapa nyebut merek? Tahu sih. Ntar sensor. Nanti sensor, Ki. Yeah. Kan mau di-upload ke YouTube ini nggak enak lah. Terus apa lagi, Ki? Pertanyaannya, Ki? Nih, gue mau nanya nih. Ini jauh ya, kayak ibaratnya lebih ke jenjang yang lebih tinggi lah. Nih, misalnya kalian punya pasangan nih, terus mau nikah, tapi tiba-tiba orang kalian nggak menyetujui, malah kalian dijodohin sama orang lain. Nah, tanggapan kalian gimana? Kalian memperjuangkannya apa? Oh ya udahlah, ngikutin aja. Tuh. Gimana?
Gue pribadi ya, Iya. kalau gue dijodohin sama bapak gue, kalau misalnya ada kesempatan untuk melawan, gue melawan. Apa tuh? Nggak mau lah gue, gila lu. Berarti lu tetap memperjuangkannya. Iya lah, nggak mau gue asli. Kenapa Nggak tuh? mau gue, nggak apa-apa. Alasannya? Ada alasannya nggak? Lu nggak bakal bisa, lu nih kalau ketika lu mencari pasangan ya, kalau menurut gue ya, lu pas udah nikah gitu sama perempuan, berarti lu istilahnya sudah bisa lepas tanggung jawab dari orang tua gitu loh. Lu bakal hidup bersama pasangan lu ini nih. Tapi kalau pasangan lu dipilihin orang lain, emang lu yakin bakal nyambung apa? Gila lu. Tiba-tiba gue dijodohin sama orang, tiba-tiba tuh cewek kaget ngeliat gue main game sampai jam 4 subuh. Tuh. Gimana lu? Kalau cewek gue sekarang udah ngerti. Tinggal gatak aja palanya, udah diem. Kalau gue dijodohin orang kan, udah main game dari pagi ke pagi. Kepala botak. Ngecengin orang mulutnya sampah. Kan gitu-gitu kaget pasti orang. Kalau dari lu, Ri? Oh, Eri sayang mama Eri nih. Kalau dari lu, Ri? Apa tuh? Ya misalnya diperjuang. Misalnya nih lu lagi punya pasangan. Terus lu mau nikah nih. Tapi lu nggak disetujuin sama orang tua lu. Malah orang tua lu jodohin lu sama orang lain. Itu lu tanggapannya gimana? Ya, gimana ya? Ikutin aja sih. Ngikutin orang tua kah? Gue gitu. Gue pernah kok. Gue pernah waktu gue gagal masuk salah satu instansi lah. Gue pernah gagal masuk, terus gue tiba-tiba sama bokap gue pengen dikenalin sama Polwa, sama cewek dari instansi itu. Terus Kaget gue. Ngarang, emang dia mau? Gue bilang gitu. tapi lu jatuhnya ngikutin aja gitu ya, walaupun misalnya lu punya pasangan gitu, Ri. Iya, tapi pasti kalau pemikiran orang tua mah ya udahlah, emang anaknya milih itu ya udahlah, selagi itu benar, positif, ya udah pasti disetujuin lah. Positif hamil. Goblok. Perut lo tuh hamil, anak kura-kura.